Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulai pertemuan hari ini sampai mungkin nanti di agak akhir materi kita masuk ke bagian enzim ya. Jadi akan disampaikan oleh saya, kemudian nanti ada Bumel juga, jadi Bumel juga bisa menambahkan jika ada sesuatu yang akan disampaikan. Oke, untuk karena hari ini sesi kita hanya 1 jam, jadi mungkin saya belum akan masuk ke persamaan-persamaan ataupun kinetika enzim. Jadi hari ini kita baru akan berdiskusi terkait apa itu enzim. Walaupun mungkin sebagian besar dari kalian sudah pernah belajar ya, entah itu mungkin di SMA atau di TPB, pernah mendapat materi tentang enzim. Jadi di sini sebetulnya kalau di TK ya, jadi kalau di program studi teknik kimia, khususnya untuk yang ngambil jalur pilihan teknologi bioproses, kebetulan saya sendiri juga dosen di teknologi bioproses, jadi ada mata kuliah spesifik terkait enzim ini. Jadi selama 1 semester, 2 SKS, ini kita membahas khusus tentang enzim. Nama mata kuliahnya teknologi enzim. Jadi di sini dibahas terkait ya dasar-dasar enzim dibahas, kemudian kinetika, mekanisme, kemudian sampai aplikasi enzim di industri. Ya. Nah, mungkin kalau untuk mata kuliah ini ya, karena ini gabung dengan kinetika reaksi, jadi yang akan disampaikan untuk mata kuliah PG 2104 ini lebih spesifik di mekanisme. Jadi nanti kita akan bahas terkait bagaimana enzim itu bekerja, mekanismenya seperti apa, reaksinya secara umum itu seperti apa. Kemudian nanti juga enzim itu ketika dipakai itu dia bisa juga mengalami yang namanya inhibisi atau gangguan sehingga kerjanya atau aktivitasnya itu menjadi menurun atau bahkan enzim bisa rusak kalau mengalami inhibisi. Nah, kita juga akan bahas faktor apa saja yang bisa menyebabkan inhibisi enzim. Termasuk nanti kalau terjadi inhibisi, mekanismenya menjadi seperti apa. Secara kinetika yang berubah seperti apa. Oke, nah tapi itu di pertemuan berikutnya saja kita bahas. Oke, jadi mungkin kalian sudah mengetahui ya bahwa di industri yang berbasis bioproses, jadi industri bioproses ini bedanya dengan industri kimia adalah di katalisnya. Jadi yang disebut dengan industri bioproses adalah industri yang menggunakan katalis organik ya. Jadi kalau industri proses atau industri kimia itu kan secara umum kayak misalnya industri pupuk gitu ya, atau industri oil and gas gitu, atau industri produk FMCG yang non bioproses gitu ya. Jadi kalau itu katalisnya adalah katalis anorganik. Jadi menggunakan katalis biasanya berbasis logam gitu ya. Tapi kalau yang industri bioproses, ini katalisnya bisa menggunakan sel ya. Sel itu bisa menggunakan sel mikroba. Ya, jadi kalau yang mungkin sebagai pengantar saja biar mungkin yang kalau bioproses itu bedanya adalah katalisnya itu bisa pakai sel atau enzim. Bedanya apa? Kalau sel berarti dia bisa tumbuh gitu ya. Sel itu bisa tumbuh selama menjalankan proses reaksi ya, karena kan perannya adalah sebagai katalis. Jadi selain berperan sebagai katalis, selama proses reaksi jumlahnya tambah banyak. Nah, sel apa yang bisa digunakan? Ini macam-macam. Ada sel mikroba, ada sel hewan, ada sel tumbuhan. Mikroba sendiri macam-macam juga. Mungkin kalian dapat kuliah terkait mikrobiologi nggak sih? Ada semester ini atau mungkin semester depan? Ada, Pak. Ada ya. Jadi semester ini atau semester depan? Semester ini, Pak. Oke. Jadi mestinya sudah aware bahwa mikroba itu juga jenisnya macam-macam. Ada bakteri, ada ragi, ada jamur gitu ya. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya mereka punya karakteristik sendiri-sendiri, baik dari sisi bentuk fisiknya gitu ya, kemudian dari sisi kecepatan pertumbuhannya,
dari sisi kondisi optimum dia bekerja gitu ya, termasuk nanti bagaimana sistem reaktornya. Karena nanti reaktor di industri bioproses itu akan banyak dipengaruhi oleh katalis yang dipakai itu bentuknya apa ya. Tapi yang bagian sel mikroba tentunya tidak akan kita bahas di sini ya. Nah, yang jenis katalis yang kedua itu adalah si enzim. Nah, enzim ini sebetulnya awalnya atau enzim yang dipakai untuk industri ya, sebetulnya awalnya bukan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Jadi awal-awal penggunaannya enzim itu adalah zat ya, sesuatu gitu ya yang diekstrak dari bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan. Jadi bagian dari tumbuhan, entah itu batangnya, atau daunnya, atau bijinya, atau buahnya gitu ya, itu diekstrak, lalu nanti ekstrak itu yang dipakai sebagai biokatalis. Hewan juga sama, entah itu dari jaringan pankreasnya gitu ya, atau dari ususnya, atau dari lambungnya gitu ya. Nah, itu yang kemudian nanti dipakai untuk menjalankan, mengkatalisis proses reaksi. Nah, cuman seiring berjalannya dengan waktu ya, walaupun ini sampai sekarang masih ada ya, masih ada enzim yang dipakai itu memang masih berupa ekstrak dari tumbuhan atau hewan. Walaupun mungkin kalau yang hewan lebih jarang, tapi tumbuhan masih gitu ya. Tapi kira-kira apa keterbatasannya kalau menggunakan enzim yang hasil ekstraksi? Ada yang mau mencoba berpendapat? Apa kira-kira keterbatasan ketika suatu industri ya, industri mau mengkonversi bahan baku menjadi substrat atau bahan baku menjadi produk, kemudian enzimnya, katalisnya mau pakai enzim, kemudian enzimnya ini dia hasil ekstraksi dari hewan atau dari tumbuhan. Apa kira-kira keterbatasannya? Mestinya bisa langsung kebayang ya. Ada yang mau coba jawab? Halo, ini diem semua. Harus dipanggil ya, memang ya. Oke, saya panggil Nadia Putri Deyanti. Ada? Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, kira-kira kalau Anda mau bikin pabrik nih, mau bikin pabrik, kemudian butuh katalisnya adalah enzim. Nah, kira-kira kalau enzim itu adalah hasil ekstraksi dari hewan maupun atau tumbuhan, kira-kira tantangannya atau keterbatasannya itu apa? Atau problematikanya apa? Apa ya? Mungkin dari ini kali ya, Pak. Dari apa? Dari apa ya? Kesediaan mereka gitu, tumbuhan sama Ketersediaannya hewannya. bagaimana? Ketersediaannya maksudnya? Atau bukan ya? Silakan aja. Apa ya? Anda bebas berpendapat, asal ketika Ya. berpendapat ada penjelasannya gitu. Ketersediaannya kenapa? Kenapa ketersediaannya menjadi problem? Oh, tapi kan enggak juga ya. Sumber enzimnya tuh ngambil dari tumbuhan. Aduh, Pak. Kurang terbayang sih, Pak. Oke, ada yang lain yang mau berpendapat? Mungkin ini ya Pak ya, jumlah dari hewan sama tumbuhannya gitu Pak. Kalau kita harus ngekstrak dari mereka kan kayak gimana ya? Berarti kan kita juga butuh banyak hewannya. Habis itu juga ngekstraknya itu pasti bikin si hewannya ntar kehilangan enzimnya gitu atau gimana, aku nggak kebayang sih. Mungkin ada hubungan sama etikal juga atau gimana. Sama Oke. mikroorganisme lebih mudah, jumlahnya Sama lebih apa? banyak. Kalau mikroorganisme jumlahnya lebih banyak gitu Pak. Oke. Skala. Ya, betul jawabannya ya. Jadi kalau Anda menggunakan enzim yang hasil ekstraksi ya, hasil ekstraksi dari hewan atau tumbuhan, lebih-lebih kalau hewan ya, berarti ketika Anda bekerja atau ketika produksi, skala produksinya itu
skala besar, berarti kan Anda harus menyediakan enzimnya dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau Anda butuh enzimnya dalam jumlah yang banyak, berarti Anda harus menyediakan tumbuhan dan hewannya itu dalam jumlah yang cukup banyak ya, sehingga bisa diekstrak, nanti ekstraknya jumlahnya mencukupi. Ya, kalau tumbuhan mungkin ya berarti Anda harus punya perkebunannya sendiri gitu ya, lahannya sendiri, atau Anda harus yakin bahwa supplier Anda ya yang mensuplai tumbuhan tadi itu mencukupi kebutuhan industri Anda. Demikian juga hewan, berarti Anda harus punya peternakannya sendiri. Itu problem yang pertama. Yang kedua adalah ya dari ekstraksinya. Kan berarti tidak terus tumbuhannya langsung bisa dipakai sebagai enzim kan ya, tidak bisa dipakai langsung sebagai katalis. Tapi itu harus Anda ekstrak. Prosedur ekstraksinya ada gitu ya, ada khusus. Berarti Anda harus melakukan proses ekstraksi enzim tadi, kemudian baru bisa dipakai. Nah, ya kalau setelah diekstrak hewannya tidak langsung, hewannya masih bisa hidup gitu ya, atau tumbuhannya masih hidup. Bisa jadi dengan mengekstrak salah satu bagiannya, si hewan atau tumbuhan tadi mati. Ya berarti kan Anda harus menyediakan sumber biomasa tadi ya, hewan atau tumbuhan dalam jumlah yang cukup. Nah tadi juga sudah disebutkan hewan, apalagi kalau hewan ya, untuk misalnya nih Anda butuh enzim renin. Renin itu kan dulu diambilnya dari pencernaannya kambing muda gitu ya. Pencernaan kambing muda gitu. Jadi ketika berarti kan Anda harus menyediakan kambing dalam umur tertentu ya. Jadi kalau kambingnya udah lewat umurnya tertentu, reninnya sudah tidak bisa diekstrak. Berarti menjaga banyak kambing, kemudian umurnya ditentukan gitu ya. Nah, setelah saluran pencernaannya diambil, tidak mungkin kan si hewannya itu masih hidup. Ya, itu menjadi kendala. Ya, jadi dari sisi durasi menyediakan hewan dan tumbuhan yang cukup itu juga menjadi kendala. Kalau itu bukan dari industri Anda tidak punya itu sendiri, berarti kan harus memastikan suppliernya cukup. Nanti ujungnya apa? Karena pemeliharaannya repot, ekstraksinya repot, harga enzimnya mahal. Kalau harga enzimnya mahal, biaya operasi dari industrinya makin tinggi. Kalau biaya operasi tinggi, berarti nanti harga jual produknya harus mahal kan ya, biar biar produksinya atau industrinya itu menguntungkan atau visible. Nah, karena itu makin ke sini ya, sumber enzim itu bukan lagi ekstraksi secara langsung tumbuhan maupun hewan, tapi diambil dari mikroorganisme. Kalau mikroorganisme, satu, tumbuhnya cepat gitu ya. Apalagi kalau dia dari golongan mikroba ya, mau bakteri, ragi, jamur, itu kecepatan pertumbuhannya cepat. Membudidayakannya, memeliharanya, menumbuhkannya itu juga relatif lebih mudah dibandingkan menumbuhkan tumbuhan atau memelihara hewan gitu ya. Kalau Anda pakai sel hewan atau sel tumbuhan, ya mungkin ada sedikit kerepotan, tapi mengontrol atau mengendalikan dari produksinya itu sedikit lebih mudah daripada menumbuhkan tumbuhan secara langsung atau hewan secara langsung. Tapi akan jauh lebih mudah kalau menggunakan mikroorganisme. Karena mikroorganisme itu tumbuhnya cepat ya. Anda bisa memanipulasi kondisi pertumbuhannya itu lebih fleksibel gitu ya. Dengan mengatur mediumnya, dengan mengatur makanannya, mengatur pH-nya, mengatur temperaturnya, mengatur kadar airnya gitu ya. Nah, ini Anda bisa tumbuhkan mikroorganisme dengan lebih cepat. Betul, Anda masih perlu melakukan proses ekstraksi, ya, karena enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme itu belum tentu, pasti belum bisa langsung dipakai. Kan harus dipisahkan dulu ya dari si mikrobanya. Ada memang dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu, enzimnya tidak perlu diekstrak, tapi yang dipakai memang langsung mikrobanya. Jadi seperti itu ya. Jadi kenapa makin ke sini industri enzim itu atau pembuatan enzim itu lebih diarahkan produsernya itu adalah mikroba. Oke, kemudian nanti ketika dipakai ya enzim, mungkin ada yang kebayang
Kalau Anda beli enzim, bentuk fisiknya kira-kira apa? Ada yang sudah pernah? Kalau beli dari toko gitu ya, atau beli dari produsen enzim, bentuk fisiknya apa? Cairan bukan, Pak? Agak keras, Di? Cairan, Suaranya. Pak. Ya, bentuk fisiknya bisa cair. Jadi Anda bisa beli enzim itu literan gitu ya. Atau ya, pokoknya dalam drum-drum cairan. Atau bentuknya bisa juga adalah bubuk. Jadi ada dua biasanya. Bisa bentuk cair, bisa bentuk padatan. Nah, ketika dipakai, si cairan ini nanti atau padatan ini Anda bisa larutkan ke medium si substrat atau si bahan baku yang mau dipakai, gitu ya. Kira-kira kalau bentuknya bubuk ya berarti dia tinggal dimasukkan ke medium cair terus dia dilarutkan. Kalau memang enzimnya sudah cair ya sekian volume ditambahkan ke medium cair. Oke, kira-kira kalau dengan dipakai seperti itu apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau enzim itu dilarutkan bersama dengan bahan baku ya atau substrat, apa kelebihan dan kekurangannya? Izin berpendapat, Pak. Silakan. Kayaknya kalau kelebihannya bisa langsung dipakai untuk misalkan kita mengetes zat padat, kayak contoh pernah di lab gitu pakai enzim katalase bisa langsung diteteskan. Tapi kalau pakai yang udah cair itu mungkin lebih cepat ininya, Pak, pembusukannya. Oke. Kalau Penyimpanan kekurangannya? lebih sulit. Kalau kekurangannya kira-kira apa? Oh, kekurangannya itu, Pak, penyimpanannya lebih sulit mungkin. Penyimpanan enzimnya maksudnya? Iya, Pak. Kalau bentuknya? Cair. Oh ya, oke. Betul. Kalau Anda belinya dalam bentuk cair, itu harganya akan lebih murah, tapi karena enzim ini cukup sensitif ya, dia cukup sensitif terutama terhadap perubahan temperatur, ini harus disimpan dengan baik, biasanya di kulkasin gitu ya. Beda kalau belinya dalam bentuk padatan, itu penyimpanannya lebih mudah. Tapi yang saya tanyakan di sini adalah kalau dia dipakainya secara langsung gitu ya, dicampur, mau cair, mau padat, Anda langsung campurkan bersama dengan bahan baku dalam bentuk cair ya, jadi bahan bakunya sudah dilarutkan dalam bentuk cair, enzimnya dilarutkan ke dalam bahan baku tadi. Kekurangannya apa? Atau kelemahan dengan penggunaan enzim seperti itu apa? Ingat ya, enzim itu kan katalis ya. Jadi enzim itu katalis. Dia sifatnya mirip katalis anorganik. Ikut bereaksi ya, kemudian ikut mempengaruhi kesetimbangan reaksi, gitu ya. Bukan ikut mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Dia menaikkan kecepatan reaksi, tapi sebetulnya nanti di akhir dia akan ya istilahnya apa ya, terbentuk kembali gitu ya. Jadi seolah-olah bisa dibilang tidak ikut bereaksi. Kan dulu kita ingatnya katalis itu adalah sesuatu yang mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Tapi kan sebetulnya dia ikut bereaksi ya, hanya di akhir dia muncul kembali, terbentuk kembali. Nah, kalau dilarutkan kalau dipakai dengan cara dilarutkan, kira-kira apa kelemahannya atau tantangannya atau problematikanya? Kalau keuntungannya betul ya, dengan dilarutkan itu dia langsung larut bersama dengan substrat, dia akan langsung ketemu substrat ya, karena kan biasanya terus diaduk gitu ya. Jadi reaksinya akan berjalan dengan baik. Reaksi katalisis oleh enzimnya akan berjalan dengan baik. Tapi kekurangannya atau problemnya adalah apa kira-kira? Mungkin untuk dipisahkan dari produknya lebih sulit ya, Pak? Betul, ya. Jadi kalau Anda mau menggunakan enzim itu lagi gitu ya, dalam artian enzim yang sudah dipakai, mau dipakai lagi untuk proses berikutnya, itu pemisahannya akan sulit. Jadi biasanya kalau enzim, karena nanti Anda bayangkan ya, nanti di dalam cairan bahan baku atau si substrat tadi, setelah dicampurkan dengan enzim, itu kan akan terjadi reaksi. Setelah terjadi reaksi kan akan terbentuk produk.
Berarti nanti di akhir akan ada produk, akan ada enzim, dan akan ada sisa substrat, gitu ya. Itu nyampur, semuanya terlarut, gitu ya. Sehingga pemisahannya akan menjadi lebih susah. Ya. Dan dengan cara seperti ini, itu jarang enzimnya dipakai lagi. Jadi kalau enzim itu dilarutkan, ya sudah, itu hanya dipakai sekali. Karena nanti yang akan fokus untuk dipisahkan adalah si produknya. Enzimnya sudah tidak akan dipakai lagi. Artinya begitu mau menjalankan batch yang baru gitu ya, atau proses yang baru, pakai enzim yang baru lagi. Nah, proses seperti ini biasanya dipakai kalau harga enzimnya relatif murah. Ya, jadi kalau enzimnya itu harganya murah, walaupun butuhnya banyak gitu ya, tapi harganya murah, sehingga dipakai sekali itu tidak masalah, biasanya dipakainya dalam bentuk terlarut. Nah, kalau harganya mahal bagaimana? Jadi kalau harganya mahal dipakai sekali kan sayang ya, itu akan sangat karena biasanya begini, di industri yang nanti berbasis enzim ya atau industri bioproses ya pada umumnya yang menggunakan enzim, industri pangan beberapa ada yang masuk industri bioproses. Misalnya industri minuman fermentasi gitu ya atau industri keju itu kan industri pangan ya, tapi katalisnya adalah enzim atau katalisnya sel. Nah, ketika ketika enzimnya itu cukup mahal, biasanya biaya operasi dari pabrik tadi itu akan sangat dipengaruhi oleh biaya enzim. Nah, biaya enzim ini bisa ditekan dengan cara menggunakan enzimnya secara berulang. Ya, jadi tidak dipakai cuma sekali. Sayang, soalnya kalau dipakai cuma sekali, nah ketika akan dipakai lagi, tentunya penggunaannya tidak secara terlarut. Nanti akan dikenal penggunaan enzim secara terimobilisasi ya. Jadi amobil itu maksudnya enzimnya diimobilisasi. Imobilisasi itu maksudnya si enzimnya itu dibuat gitu ya. Kalau kan Anda bayangkan awalnya kan enzim itu bentuknya cair atau bubuk gitu. Nah, kalau cair atau bubuk, kalau mau dipakai tadi kan dilarutkan. Nah, kalau diimobilisasi, nanti dia dibuat dalam bentuk padat. Padatnya bukan bubuk, tapi ya. Jadi bisa dicampurkan dengan bahan tertentu, polimer misalnya ya. Misalnya nanti dia dibentuk polimer gitu ya. Terus nanti enzimnya ada di dalamnya. Jadi bungkusnya itu polimer. Polimer tentunya berpori ya. Atau nanti diimobilisasi di dalam membran misalnya. Jadi kalau jadi dia istilahnya dijebak gitu ya, dijebak dalam suatu matriks atau dia diikat di permukaan suatu padatan. Sehingga dia nempel dengan padatannya atau dia ada di dalam padatan tapi masih memungkinkan ketemu dengan si substrat. Ya, jadi karena kan kalau dijebak dalam matriks polimer atau membran itu kan dia menjadi padat gitu ya, luarnya kan padat walaupun nanti substratnya bisa masuk ke dalam. Nah, tapi setelah masuk bereaksi jadi produk, nanti produknya bisa keluar lagi ke cairan. Sehingga enzimnya tetap ada di situ. Nah, dengan cara ini enzimnya kan akan selalu terpisah dari cairan ya, walaupun nanti ketika dikenai cairan akan tetap terjadi reaksi. Tapi pemisahan enzimnya menjadi jauh lebih mudah. Nah, ini biasanya digunakan kalau enzimnya relatif mahal atau enzimnya mau dipakai lagi. Nah, kira-kira apa tantangannya kalau menggunakan sistem imobilisasi? Ada yang kebayang? Kalau Anda menggunakan enzim dalam bentuk terimobilisasi, apa tantangannya? Apa problematikanya? Kan tadi ya, kalau terlarut, itu kelebihannya dia bisa langsung ketemu dengan substrat, langsung cepat bereaksi, tapi problemnya susah dipisahkan. Nah, kalau diimobilisasi,
Ya dibalik gitu ya. Kelebihannya gampang dipisahkan ya, karena dia dalam fasa padat gitu ya, dengan ukuran jauh lebih besar gitu ya, sudah bukan dalam bentuk bubuk lagi gitu. Gampang dipisahkan, tapi tantangannya ya kebalikan dari yang terlarut. Dia susah ketemu dengan substrat. Karena dia nanti kan dia ada di dalam membran. Dia ada di dalam polimer gitu ya, atau dia nempel di permukaan suatu padatan. Sehingga butuh si substrat itu tidak bisa langsung ketemu dengan si enzim. Dia harus menembus membran dulu gitu, atau dia harus menembus polimer dulu. Atau mungkin kalian sudah pernah dengar ya, enzim itu punya yang namanya sisi aktif, tempat terjadinya reaksi. Nah, terkadang dengan mengimobilisasi enzim itu bisa struktur enzimnya berubah. Nah, kalau sisi struktur enzim berubah, sisi aktifnya bisa terpengaruh. Atau ketika dia ditempel-tempel di permukaan padatan gini ya, bisa jadi sisi aktifnya itu malah menghadap ke padatannya, bukan menghadap ke keluar gitu ya, sehingga nanti akan susah buat substrat ketemu dengan enzim. Nah, kalau sudah seperti itu, efeknya apa? Ya laju reaksinya akan lebih rendah. Beda dengan kalau terlarut. Terlarut itu kan gampang ya, nyatu gitu. Dengan substratnya ketemunya bagus gitu ya, kontaknya bagus. Sehingga laju reaksinya akan menjadi lebih baik. Ya, itu problemnya. Tantangannya adalah seperti itu. Ada hambatan perpindahan. Hambatan perpindahan itu ya, hambatan ketemunya si substrat dengan enzim. Kemudian ketika Anda menggunakan enzim baik dalam kondisi terlarut maupun imobilisasi ya, nanti yang beda adalah reaktornya. Kalau terlarut ya berarti kan Anda bisa mengaduk si reaktor. Ya, bisa diaduk dengan baik sehingga Anda bisa menggunakan jenis reaktor yang tangki. Oke, kalau diimobilisasi Anda mungkin menjadi tidak terlalu leluasa mengaduk si cairan substrat kan ya. Karena nanti kalau diaduk terlalu kenceng, si polimer ini bisa pecah. Imobilisasinya bisa copot gitu ya. Kalau sudah copot ya enzimnya lepas ke cairan. Setelah itu ya tidak bisa dipisahkan lagi. Oke, kira-kira itu nanti yang akan berpengaruh dari sisi teknis ya. Jadi trade-off-nya ada ya. Jadi kalau terlarut itu enaknya itu reaktornya mungkin lebih gampang ngatur reaktornya, laju reaksinya lebih baik gitu ya. Tapi enzimnya hanya bisa sekali pakai. Tapi kalau imobilisasi mungkin enzimnya bisa dipakai bolak-balik gitu ya. Bolak-balik itu maksudnya bisa dipakai berulang, tapi mungkin ada desain reaktor yang harus diperhatikan. Laju reaksinya tidak akan secepat kalau dilarutkan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, sekarang kalau Anda menggunakan enzim ya sebagai biokatalis atau sebagai katalis untuk reaksi yang Anda akan jalankan, kira-kira apa keuntungan dan kerugiannya? Mungkin dari penjelasan-penjelasan yang tadi Anda bisa sedikit menarik kesimpulan gitu ya. Kalau pakai enzim, kira-kira apa sih keuntungannya? Dan apa sih problematikanya gitu? Apa kira-kira? Lebih mudah Pak daripada menggunakan ekstrak hewan atau tumbuhan. Oke, kalau yang enzim maksudnya begini, ketika Anda menggunakan katalis itu enzim dibandingkan menggunakan katalisnya bukan enzim gitu ya, apakah itu sel hewan secara langsung atau sel mikroba secara langsung gitu. Apa bedanya? Kira-kira apa keuntungan menggunakan enzim? Atau mungkin ketika Anda bandingkan katalisnya itu adalah katalis enzim dibandingkan dengan katalisnya adalah katalis anorganik gitu.
Apa kira-kira keuntungan menggunakan enzim? Alvina, Fuji, Dwi Lestari, ada? Ada, Pak. Ya, menurut Anda apa kelebihannya kalau menggunakan katalis enzim? Mungkin lebih mudah didapat, Pak. Lebih mudah didapat, itu kalau Anda bandingkan dengan apa? Anorganik. Kemudian lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan itu maksudnya? Jadi tidak mencemari lingkungan gitu, Pak, mungkin hasilnya. Kenapa tidak mencemari lingkungan? Karena kan enzim dari mikroorganisme gitu, Pak. Oke. Terus? Kemudian spesifik juga, Pak, sifatnya. Oke. Ada lagi? Mungkin dari aku baru kepikirannya itu, Pak. Oke, terima kasih Alvina. Ada lagi yang mau berpendapat? Kira-kira apa kelebihan menggunakan enzim ya dibandingkan satu kalau katalisnya adalah sel gitu ya, atau dibandingkan katalisnya adalah katalis tapi katalis anorganik. Kira-kira apa keuntungannya? Izin menjawab, Pak. Yuk, silakan. Jadi kalau menurut saya itu, kalau enzim kan dia lebih bisa dikuantifikasi gitu jumlahnya berapa. Sedangkan kalau sel ada kemungkinan kayak dia tuh berkembang biak gitu. Jadi kayak kita tidak bisa tahu pastinya berapa gitu jumlahnya. Kita nggak bisa menetapkan gitu. Oke. Terus itu mungkin keuntungan buat yang enzim dibandingkan sel gitu ya, Pak. Jadi lebih bisa dikuantifikasi gitu. Tapi kalau yang enzim dibandingkan yang anorganik itu mungkin kayak tadi, Pak, yang lebih ramah lingkungan gitu sih, Pak. Dan lebih mudah didapat juga mungkin ya. Karena dari makhluk hidup gitu. Oke, ya. Secara umum betul ya yang disampaikan oleh Alvina dan Aldi. Jadi kalau Anda bandingkan dengan sel mikroba, kalau sel itu kan tumbuh ya, berarti Anda butuh effort tambahan untuk menghidupi si sel tadi. Ya, jadi Anda butuh sistem terpisah untuk menjaga agar sel tadi itu tetap tumbuh, jumlahnya cukup untuk dipakai. Sementara kalau pakai katalisnya langsung enzim, ya enzimnya langsung bisa dipakai. Yang tadi disampaikan oleh Aldi bisa terkuantifikasi. Anda bisa menakar dengan pasti di awal gitu ya, butuh enzimnya berapa. Sementara kalau sel ya berarti yang Anda hitung adalah konsentrasi sel yang diperlukan berapa. Yang kedua adalah tentunya kalau ini dibandingkan dengan sel ya, enzim kerjanya akan lebih spesifik gitu ya. Enzim akan lebih spesifik. Jadi ketika Anda menggunakan enzim yang tepat gitu, itu produk yang Anda akan dapatkan ya betul sesuai yang Anda inginkan gitu ya. Beda dengan mikroba atau sel yang lain. Kalau sel kan pada intinya sel itu mengkonversi bahan bukan untuk jadi produk ya, utamanya pasti untuk dia tumbuh gitu kan. Jadi kalau menggunakan katalisnya adalah sel, itu produknya tidak hanya produk yang Anda inginkan. Produknya bisa produk yang Anda inginkan, kemudian produk-produk samping gitu ya, karena kan metabolisnya sel kan beda-beda gitu. Termasuk nanti produk di akhir adalah si sel yang jumlahnya tambah banyak. Sementara kalau menggunakan katalisnya enzim, ya berarti enzim pasti akan jadi produk tertentu saja. Atau dengan kata lain, selektivitas dari enzim, mungkin masih ingat ya istilah selektivitas. Selektivitas itu akan menjadi lebih baik kalau pakai enzim. Nah, kalau dibandingkan dengan katalis yang anorganik, tadi mungkin satu lebih mudah didapat. Mungkin lebih mudah didapat ini dari sisi sebetulnya dua-duanya mungkin sama-sama mudah didapat gitu ya. Tapi mungkin dari katalis yang anorganik harganya lebih mahal. Tapi tergantung juga ya. Kemudian yang kedua lebih ramah lingkungan. Betul, karena kalau katalis yang anorganik itu biasanya adalah berbasis logam. Sementara kalau katalis enzim, dia kan protein ya, bahan organik.
lebih mudah diuraikan oleh lingkungan gitu. Kemudian biasanya reaksinya itu berjalan di kondisi yang lebih lunak. Temperatur kamar, tekanan 1 atm gitu ya. Sementara kalau katalis anorganik itu biasa bekerja pada kondisi yang lebih harsh gitu ya. Tekanannya tinggi, temperaturnya tinggi. Nah, itu adalah kelebihannya. Kemudian kalau kerugiannya apa? Dibandingkan menggunakan sel mikroba, dibandingkan menggunakan katalis anorganik. Tentunya ada trade-off-nya ya. Apa kira-kira? Kerugian atau tantangan atau problematika menggunakan enzim? Haidar Muhyiddin Hussein. Ada? Ada, Pak. Ya. Menurut Anda kira-kira kelemahan atau tantangan atau problem atau masalah gitu ya yang mungkin muncul kalau Anda menggunakan katalis enzim dibandingkan dengan menggunakan sel mikroba atau katalis anorganik? Apa kira-kira? Kalau dibandingin sama mikroba, tadi kan mikroba bisa berkembang biak ya Pak. Kalau Oke. enzim gitu-gitu aja. Jadi? Berarti kapasitas bereaksinya lebih terbatas mungkin dibanding mikroba. Kapasitas bereaksinya lebih terbatas. Maksudnya gimana? Bisa lebih diperjelas? Kapasitasnya apa? Jumlah enzimnya atau bagaimana? Iya, jumlah enzimnya, Pak. Jumlah enzimnya bagaimana? Lebih terbatas saja, Pak, kalau dibandingin sama sel tadi. Oke, karena Anda tidak bisa menumbuhkan enzim ya, jadi jumlahnya lebih terbatas. Oke, saya nangkep. Jadi kalau Anda menggunakan kalau Anda menggunakan katalisnya itu sel, Anda bisa memperbanyak selnya. Betul. Jadi sel itu tinggal dikasih makan yang sesuai gitu ya, disediakan substrat yang sesuai, Anda bisa perbanyak. Sementara kalau enzim tidak bisa diperbanyak gitu ya, kecuali Anda beli lagi gitu. Ya, betul. Dari sisi itu betul. Jadi Anda harus menyediakan enzim dalam jumlah yang cukup. Apalagi dari sisi harga ya, harga enzim dibandingkan dengan harga mikroba tentunya akan lebih mahal harga enzim. Ya, sehingga kalau Anda menggunakan enzim, tantangannya adalah Anda perlu menyediakan enzim itu dalam jumlah yang cukup. Kalau pakai sel mikroba, tinggal banyakin aja selnya gitu ya. Kalau dia mati, tinggal ditumbuhin lagi sebagian, kan enggak ya. Sel mikroba itu kan bisa ditumbuhkan gitu ya. Kalau enzim kan enggak. Oke, dari sisi itu betul. Ya, apalagi nanti berkaitan dengan harga. Terus apalagi kira-kira? Kalau dibandingkan dengan katalis yang anorganik, apa tantangan menggunakan enzim? Apa ya, Pak? Tadi kan kalau kelebihannya dibandingkan katalis anorganik, itu enzim itu bisa bereaksi pada temperatur rendah gitu ya. Mungkin temperatur kamar atau sedikit di atas temperatur kamar, dan tekanan atmosferik. Sementara kalau katalis logam itu biasanya temperaturnya bisa ratusan derajat Celcius, kemudian tekanannya tekanan tinggi. Tapi keuntungannya apa ketika menggunakan katalis anorganik dibandingkan enzim? Kalau Anda menjalankan reaksi pada tekanan tinggi dan temperatur tinggi, apa keuntungannya? Lebih cepat, Pak, reaksi. Ya, betul. Laju reaksi akan jauh lebih cepat ketika Anda menggunakan katalis anorganik. Biasanya kalau reaksi-reaksi dengan katalis anorganik, itu ordernya jam, menit, atau bahkan detik. Tapi kalau Anda menggunakan katalis enzim, order jam itu sudah cepat gitu ya. Kadang-kadang hari. Jadi mungkin reaksi dengan bahan yang sama gitu ya, dengan bahan yang sama, dengan target konversi yang sama gitu ya, mungkin dengan katalis anorganik 1 jam 2 jam beres. Tapi kalau pakai katalis enzim itu bisa 3 hari, 5 hari, 7 hari gitu.
Nah, nanti balik lagi. Tapi kan yang satu tekanannya 1 atm, temperatur mungkin 30-50 derajat, yang satu tekanannya katakanlah 3-5 atm, temperaturnya bisa sampai 800 derajat. Yang satu lebih cepat, yang satu lebih lambat. Tapi kondisi yang satu lebih harsh, yang satu lebih lunak. Berarti nanti akan ada efek ke, kayak tadi ya, desain reaktor. Desain reaktornya seperti apa? Kalau reaktor yang bekerja di temperatur kamar, tekanan atmosferik, itu kan tentunya jauh lebih mudah desainnya ya, jauh lebih gampang. Aspek safety-nya atau aspek utilitasnya itu akan jauh lebih gampang dibandingkan kalau reaktor yang bekerja di tekanan tinggi, temperatur tinggi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi ini belum lagi kalau misalnya kita bicara masalah produk pangan gitu ya. Kalau produknya itu adalah produk pangan, karena kalian adalah anak teknik pangan, kalian juga perlu memperhatikan nanti sifat produknya bagaimana. Ya, apakah bisa, karena kalau Anda menggunakan, kalau pakai katalis enzim mungkin nggak masalah ya, karena enzim itu kan sudah murni. Kemudian bahannya adalah bahan organik yang didapat dari mungkin mikroba ataupun tumbuhan ataupun hewan. Ya, sehingga nanti ketika Anda dapat produk, mungkin pemisahan produknya akan menjadi lebih mudah dibandingkan kalau Anda menggunakan katalis anorganik berbasis logam. Karena beberapa jenis logam kan sifatnya toksik untuk pangan gitu ya. Jadi apakah boleh gitu ya? Jadi nanti ada constraint itu. Jadi untuk khusus industri yang bukan hanya pangan ya, intinya adalah untuk industri yang nanti produknya itu akan dimakan oleh manusia, kan bisa pangan, bisa obat-obatan gitu ya. Nah itu Anda perlu perhatikan, sifat produknya kan tentunya tidak boleh toksik, tidak boleh mengganggu kesehatan manusia. Nah toksik ini bisa muncul dari katalis yang mungkin pemisahannya tidak baik atau bahannya. Oke, tapi di satu sisi enzim itu adalah bahan yang sangat spesifik. Tadi kan sudah disampaikan ya, selektivitasnya tinggi, tapi dia spesifik. Artinya dia butuh substrat yang spesifik untuk menjadi produk. Betul, dia akan selama Anda menggunakan enzim yang benar, yang tepat gitu ya, Anda akan dapatkan produk sesuai yang Anda inginkan dengan konversi yang tinggi, dengan selektivitas yang tinggi, walaupun durasi proses reaksinya lebih panjang. Dan produknya akan aman untuk dikonsumsi manusia. Tapi karena dia sifatnya spesifik, dia butuh bahan baku yang spesifik. Nah, kalau butuh bahan baku yang spesifik, artinya ya harus itu gitu kan bahan bakunya. Nah, nanti mungkin larinya ya berarti penyediaan bahan bakunya akan lebih menantang. Karena bahan bakunya harus spesifik. Ini tidak hanya jenis bahan ya, tapi mungkin dia juga akan spesifik terhadap komposisi bahannya. Kemudian nanti harus spesifik terhadap kondisi reaksinya. Kira-kira itu. Jadi selalu ada trade-off lah ya ketika Anda menggunakan enzim, atau Anda menggunakan sel, atau Anda menggunakan katalis anorganik. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, sebetulnya ada ya di slide-nya. Jadi ini secara umum keuntungannya adalah satu spesifik. Spesifiknya nanti akan mempengaruhi ke selektivitas atau konversi tadi. Konversinya tinggi. Produknya itu hampir pasti adalah nanti itu di hasil akhir itu cuma ada produk yang Anda inginkan dan sisa substrat. Jarang ada produk samping. Sementara kalau pakai sel mikroba, produk sampingnya mungkin lebih banyak. Kemudian tidak polutif atau biodegradable gitu ya. Jadi kalau Anda mau buang enzimnya atau itu problem ke lingkungannya akan relatif lebih rendah daripada menggunakan katalis logam. Kemudian kondisinya lebih lunak. Temperaturnya mungkin bukan temperatur rendah ya, tapi ini lebih ke temperatur kamar gitu ya. pH-nya rata-rata pH netral, tekanannya adalah tekanan atmosferik. Kerugiannya satu, yang di sini mungkin tidak tertulis ya, satu harganya relatif mahal. Ya, harganya relatif mahal. Substratnya harus murni ini maksudnya ya harus sesuai apa yang diinginkan oleh enzim gitu ya. Jadi kalau enzim itu kan spesifik, trade off-nya ya substratnya harus murni. Ya, harganya sudah mahal,
substratnya harus murni, karena dia adalah bahan organik, protein gitu ya, dia akan sangat mudah rusak. Kalau penyimpanannya atau kondisi reaksinya adalah kondisi yang bisa merusak protein. Protein itu rusak karena apa sih? Biasanya karena 2 faktor. Satu adalah temperatur, 2 adalah pH. Nanti kalau Anda menggunakan sistem enzim terimobilisasi, karena biasa imobilisasi itu salah satu tekniknya adalah dengan menggunakan bahan kimia ya, untuk mengikatkan si enzim di permukaan, kayak tadi yang diceritakan. Nah, reaksi dengan bahan kimia itu juga bisa mendenaturasi si enzim. Oke, sehingga karena dia sangat mudah terdenaturasi, enzim ini sangat sensitif kalau terjadi perubahan kondisi fisik dan kondisi kimia ketika enzim itu dipakai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini sejarah saja ya. Jadi ini saya juga tidak tahu ya, saya tidak hafal angka-angkanya benar atau enggak, diterima saja. Jadi enzim itu sebetulnya untuk industri bioproses, termasuk industri pangan, itu sudah banyak dipakai ya. Kalau kalian tahu, ya kan ada tempe, oncom, tauco, produk-produk fermentasi ini sebetulnya tidak menggunakan enzim, ada yang menggunakan enzim secara langsung, tapi ada yang menggunakan enzim, tapi enzimnya dihasilkan oleh mikroba. Jadi tidak menambahkan enzim secara spesifik, tapi mikroba yang bisa menghasilkan enzim itu yang dimasukkan ke dalam bahan. Ya, kalau tempe kan ditambahin jamur, oncom juga ditambahin jamur. Kalau tape kan ditambahin enzim gitu ya. Kecap, ini kecap yang fermentasi ya, bukan kecap yang cuman gula dicampur kedelai gitu ya. Terus angkak. Oke, kemudian cuka gitu ya, yogurt itu kan sebetulnya kan terjadi perubahan bahan ya menjadi produk melalui proses fermentasi karena si mikrobanya itu menghasilkan enzim. Nah, mungkin sebagai pengantar juga, enzim dihasilkan oleh mikroba ya. Anda bayangkan tuh mikroba tuh sel ya, sel padat gitu ya, ada dinding selnya gitu kan. Nah, enzim itu bisa dihasilkan di dalam sel, ada yang dihasilkan di luar sel, atau kita sebutnya intraseluler dan ekstraseluler. Ya, nanti tergantung enzim itu sifatnya yang mana. Ketika Anda menggunakan mikroba secara langsung untuk menghasilkan enzim, dia yang intra atau yang ekstra. Oke, kemudian dipakai juga dalam industri minuman. Oke, ya. Kemudian perkembangan teknologi enzim itu sebetulnya beririsan ya dengan perkembangan teknologi bioproses. Itu dimulai dari adanya ditemukannya mikroskop, kemudian sel-sel itu mulai dikenali ya, ada sel ragi, segala macam. Kemudian dipakainya tidak hanya di industri pangan ya, kalau enzim mungkin Anda juga sudah tahu ya, dia umum dipakai di industri tekstil, industri pulp and paper, industri deterjen gitu ya, industri bahan bakar atau industri pelarut solvent. Dan juga kalau untuk yang berkaitan dengan industri pangan, itu ya produknya bisa berupa asam organik, misalnya asam sitrat, asam asetat gitu ya, atau asam-asam amino ya, untuk kebutuhan farmasi termasuk untuk antibiotik. Oke, mungkin sebelum ditutup sebagai pemikiran ya, tadi yang enzim terlarut dan enzim terimobilisasi sudah dibahas ya. Jadi mungkin silahkan nanti kita diskusikan di pertemuan hari Senin. Kira-kira kalau menggunakan enzim yang intraseluler dibandingkan enzim yang ekstraseluler, itu kelebihan dan kekurangannya apa? Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ini yang berikut-berikutnya hanya sejarah, silahkan dibaca saja ya, tahun-tahun yang penting dalam industri enzim. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan?
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang menarik perhatian Anda gitu ya untuk ditanyakan. Bu Mel ada? Dari Bu Mel ada yang mau ditambahkan, Bu? Tidak ada ya, Bu Mel ya? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu ya sampai sekian karena saya jam 8 ada kuliah lain. Mungkin nanti kita lanjutkan diskusinya di hari Senin. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Selamat pagi.